Mereka sudah sampai di rumah. Keadaan benar-benar sudah berubah. Sam begitu senang dan bahagia. Dia berharap akan terus seperti ini bersama Rea, menjalani kehidupannya yang baru, yang tenang dan penuh cinta. Kita baru saja sampai tadi sore. Kamu sudah masak untuk makan malam. Suami kamu ini bisa membelikan apapun yang kamu mau makan, ucap Sam mendekati Rea di dapur yang dibantu oleh Biika. Tapi apa yang aku masak kamu gak bisa beli dimanapun kan? Balas Rea. Sam tersenyum. Betul mbak, sahut si bibi. Ia pun tersenyum haru dan ikut bahagia melihat kebahagiaan tuannya. Iya, kamu benar, ucap Sam pada istrinya. Jadi aku harus bayar berapa untuk satu porsi masakan istri? Tanya Sam terkekeh. Aku pikir-pikir dulu. Berapa ya? Jawab Rea. Mereka pun tertawa. Makan malam kali ini pun berbeda. Rea meladeni Sam dengan lembut tanpa merepotkan Biikah yang biasanya melakukan semuanya. Makasih, ucap Sam pada Rea. Sania sendiri sangat bersyukur di dalam hati menyaksikan cinta dan ketulusan antara kakak dan kakak iparnya. Semoga apa yang dia lihat sekarang ini adalah benar-benar cinta yang pantas kakaknya dapatkan setelah semua kepahitan yang dilaluinya. Sania dan Biika pun bersitatap. Sepertinya apa yang dipikirkan mereka sama. Mereka sama-sama bahagia melihat keduanya yang kini terlihat dekat dan mesra. Sam masuk ke dalam kamar dan melihat Rea sudah tertidur lelap. Mungkin karena lelah di perjalanan membuat istrinya itu tertidur cepat. Ia pun mengambil posisi di sebelah Rea dan tidur di samping istrinya. Bibirnya tersenyum dan tangannya membelai pipi Rea. Good night, bisik Sam lembut. Ia pun memejamkan mata. 2 menit kemudian, Sam kembali membuka mata. Ia tiba-tiba teringat kalung ibunya yang belum juga dikembalikan oleh Deon. Seketika perasaan risau dan marah mengisi hatinya di malam itu. Tekadnya untuk datang ke rumah besok hari kembali muncul, hanya untuk mendapatkan kembali kalung itu, atau dia akan benar-benar mengusir anak itu dari rumah Winston. Sam menoleh pada Rea. Istrinya itu memang sudah memiliki kalung yang ia beli, tapi ia yakin kalung pemberian ibunya itu sangat pantas untuk Rea, dan Deon yang kurang ajar seharusnya paham bahwa kalung itu tidak dapat dihargai. Sam menghela nafas. Ia semakin tidak sabar menunggu malam berubah menjadi pagi dan dia akan langsung ke rumah keluarganya untuk mendapatkan kalung itu. Meski penuh dengan perasaan marah karena mengingat Deon, Sam akhirnya tetap tertidur juga setelah memeluk Rea untuk menenangkan dirinya. Tidak pernah Sam bayangkan sebelumnya kalau wanita yang dengan nekat ia siksa dan hancurkan kehidupannya justru yang sekarang melengkapi kehidupannya. Makasih sudah hadir di hidupku, batin Sam. Ia mengecup Rea dan juga kepalanya, sedangkan tangannya memeluk dan perut Rea. Keesokan harinya, kemana buru-buru Rea yang baru keluar dari kamar mandi dan masih menggunakan handuk bertanya pada Sam. Ke kantor, jawab Sam yang merapikan kemejanya di depan cermin. Katamu kamu gak akan ngantor hari ini karena mau istirahat, tanya Rea. Iya sayang, tapi nyatanya aku harus tetap ke kantor. Terus aku juga mau ke rumah nanti, jelas Sam. Rea mengangguk. Kalau gitu aku juga ke kantor, ucap Rea yang mendekati lemari ingin mengambil pakaiannya. Sam terkekeh. Kamu sudah dipecat, ucapnya. Kening Rea berkerut. Loh, kok kamu bilang kayak gitu? Tanyanya heran. Iya sayang, maaf ya, aku pikir kita sudah baik sekarang, saling mencintai. Jadi kamu gak perlu lagi kan capek-capek kerja untuk menghindari dan melupakanku, tanya Sam. Rea geleng-geleng kepala. Kamu memang suka memonopoliku, ucap Rea.
No sayang, aku nggak mau kamu kecapean. Kita juga sudah baik-baikan, tanya Sam. Rea pun menghela nafas dan mengangguk. Nah kalau gitu sekarang kamu pasangkan dasi untukku. Aku mau kamu yang pasangin aku dasi setiap hari. Please, aku memaksa, pinta Sam dengan wajah memelas. Rea terkekeh. Tapi kamu ada banyak dasi instan. Kenapa harus aku yang pasang setiap hari? Protes Rea. Aku sudah suruh Ika buang. Aku atau jual ke barang-barang penampungan preloved. Jelas Sam. Rea terkekeh dan memukul dada Sam. Dasar kamu, celetutnya. Ia pun memasangkan dasi Sam. Sam begitu senang. Kamu tahu, dasi yang kamu pasangkan ke aku itu jauh lebih rapi daripada dasi instan. Aku isap. Kamu berlebihan, sambung Rea. Aku jujur ya, karena setiap kamu yang pasangin dasiku, aku selalu merasa semakin semangat untuk bekerja. Aku selalu senyum melihat dasiku, ucapnya lagi, memandangi dasi dan penampilannya itu di depan cermin. Sam sang budak cinta, ledek Rea. Biarin, tanda Sam. Dah, ucap Rea merapikan kemeja dan dasi Sam. Ia pun membantu suaminya itu memakai jas. Thank you, aku jadi makin tampan kan? Tanya Sam, pula percaya diri. Ia tersenyum menunjukkan gigi-giginya. Rea memutar bola matanya dan ikut terkekeh geleng-geleng. Sam kayak gini bukan buat takut, tapi buat ilfil karena lebay. Celetuk Rea. Sam semakin tertawa. Ilfil tapi masih bisa bersuara kan? Tanya Sam main mata. Rea meninju perut suaminya. Sam pun tertawa. Oke sayang, thank you, ucapnya memeluk Rea dan mengecup keningnya. Kamu sudah pikir kapan kita akan konsultasi lagi? Tanya Sam. Rea menggeleng. Tapi aku akan pikirkan segera, jawabnya. Oke sayang, makasih, ucap Sam. Sam memilih untuk lebih dulu ke rumahnya daripada ke kantor, karena dia yakin pagi-pagi seperti itu Deon pasti ada di rumah setelah seperti biasanya hilang semalaman dan hanya akan kembali setelah pagi hari. Benar saja, saat ia masuk ke dalam rumah, saat itu pula Deon muncul dari belakangnya. Hai, Sam Mahendra Winston, sudah pulang liburannya? Bahagia bukan? Tanya Deon dengan lantamnya. Sam berbalik dan menatap Deon tidak percaya dengan cara bicaranya yang tidak sopan padanya. Kau sadar, kau sedang berbicara dengan siapa? Gumam Sam. Ya, sangat sadar, sambar Deon. Sam langsung menjinjing kerah baju Deon hingga membuat adiknya itu jinjit. Namun tidak tampak ketakutan di wajah Deon. Ia justru tersenyum menyeringai, menatap Sam dengan menantang. Deon, apa yang kamu lakukan itu? Bentak Edwin. Deon, bentak Natania pula mengingatkan anaknya. Mana kalung itu? Sam memukul perut adiknya dengan kuat hingga membuat Deon langsung terlempar dan jatuh terduduk. Sam, begitu Natania khawatir. Sam, kamu tenang Sam, bujuk Edwin. Anak ini semakin dibiarkan, semakin sesukanya, tidak tanggung jawab, dan kalian sebagai orang tua terlalu memanjakannya. Gumam Sam menunjuk Edwin dan Natania. Bukannya meraung dan meracau kesakitan, justru Deon terkekeh dan mencoba kembali bangkit. Ah, cuma segitu kekuatan seorang Sam, tantangnya lagi. Anak sialan, umpat Sam dan ingin kembali menghajar adiknya itu. Sam, teriak Natania menghalau Sam dengan berdiri di hadapan Deon. Mama minggir dulu ya, biar aku menyelesaikan urusanku dengannya, ucap Deon semakin berani. Kamu bisa mati di tangannya Deon, bentak Natania mengingatkan anaknya. Sam sudah menatap Deon tiada ampun. Tenang Ma, dia nggak akan berani. Sekarang Mama minta apa saja yang Mama mau selama hidup Mama dan belum terpenuhi, karena dalam hitungan menit dia akan mengabulkan semua apapun permintaan kita
demi istri murahannya. Ledek Deon. Sam membabi buta dan menghantam Deon hingga ke tembok. Nathania memekik histeris, sementara Edwin berusaha menghalau Sam, namun ia tahu kekuatannya tidak seberapa kuat untuk menghadangnya. Ditambah sikap Deon yang memang semakin membuat Sam kesetanan. Terus pukul aku, kakakku yang terhormat, sampai video itu beredar dalam hitungan menit. Seringai Deon. Tangan Sam yang sudah siap menghantam sekali lagi. Wajah Deon langsung terdiam setelah mendengar kalimat adiknya. Apa kamu bilang? Tanyanya memastikan. Video, jawab Deon menyeringai.